Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi itu saya menerima seorang bapak berusia 67 tahun di ruang praktik. Beliau datang dengan keluhan yang tampaknya sederhana, tapi cukup mengganggu aktivitas sehari-harinya. "Dok, kenapa ya? Sekarang setiap kali bangun dari kursi rasanya berat sekali. Lutut seperti kehilangan tenaga. Naik tangga pun harus berpegangan terus." Wajah beliau dulu dikenal di lingkungan RT sebagai sosok aktif dan kuat. Kini terlihat berbeda. Sekarang hanya untuk berdiri saja, beliau butuh waktu dan persiapan. Bukan karena nyeri, bukan karena jatuh, tapi karena kekuatan kakinya berkurang perlahan-lahan. Bapak Ibu pernah mengalami hal yang mirip? Baru berjalan dari ruang tamu ke dapur, tapi napas terasa pendek dan kaki cepat lelah? Atau saat bangun tidur, harus menunggu beberapa saat agar kaki siap berpijak? Banyak orang mengira ini bagian dari proses penuaan yang wajar. Tapi sebenarnya tubuh sedang memberi sinyal. Setelah usia 60, tubuh memang mengalami perubahan besar. Tulang menjadi lebih rapuh, peredaran darah melambat, dan otot, terutama otot kaki, secara perlahan kehilangan kekuatan. Ini bukan proses mendadak. Tidak ada nyeri hebat, tidak ada pembengkakan. Tapi lama-lama kita mulai sadar, berdiri pun terasa butuh usaha. Untuk naik tangga kita lebih sering menghindar. Yang jarang diketahui adalah bahwa kondisi ini punya nama, sarkopenia, penurunan massa otot akibat usia. Yang mengejutkan, kondisi ini bisa muncul meski kita makan cukup, tidak sedang sakit, dan merasa sehat-sehat saja. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kabar baiknya, otot kaki masih bisa diperkuat kembali, bukan dengan olahraga berat, bukan pula dengan terapi mahal, tapi hanya dengan 3 vitamin sederhana yang sering kita abaikan. Yuk, kita kenali bersama 3 vitamin penting ini Bapak Ibu. Kita akan bahas kenapa tubuh kita kehilangannya, bagaimana cara memulihkannya, dan kapan waktu terbaik untuk mengonsumsinya agar hasilnya terasa cepat. Siapa tahu, dalam hitungan hari, langkah Bapak Ibu bisa terasa ringan lagi, seperti dulu. Setiap minggu saya menerima pasien lansia yang datang dengan keluhan serupa. "Dok, dulu saya bisa jalan cepat dari masjid ke rumah. Sekarang baru setengah jalan saja sudah capek dan kaki seperti berat." Padahal hasil cek jantung dan tekanan darah mereka selalu normal. Itulah yang membuat mereka bingung. Tidak ada kelainan besar, tapi tetap saja kaki terasa makin lemah dari hari ke hari. Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, sebenarnya apa yang membuat kaki kita makin lemah seiring usia? Jawabannya ada pada 3 hal utama yang sering terjadi bersamaan setelah usia 60 tahun. Pertama, tubuh kita makin sulit menyerap vitamin dan mineral dari makanan. Usia membuat lambung memproduksi asam lebih sedikit, sehingga penyerapan nutrisi penting seperti vitamin D3, B12, dan B1 menjadi kurang efektif. Padahal semua vitamin ini sangat penting untuk kekuatan otot dan keseimbangan tubuh. Yang kedua, sirkulasi darah melambat. Pembuluh darah kita tidak seelastis dulu, aliran darah ke kaki pun menjadi kurang lancar. Akibatnya, otot di kaki kekurangan oksigen dan nutrisi, yang membuatnya cepat lelah, sering kram, dan terasa berat saat bergerak. Dan ketiga, karena tubuh cepat lelah, kita jadi makin jarang bergerak. Banyak lansia yang mulai menghindari naik tangga, lebih suka duduk, dan tidak lagi rutin berjalan jauh. Semakin sedikit digunakan, otot kaki akan semakin melemah. Bahkan jika Bapak Ibu tetap aktif pun, tanpa asupan gizi yang tepat, otot tetap sulit pulih. Apakah Bapak Ibu akhir-akhir ini merasa lebih sering duduk daripada berdiri? Atau mulai merasa takut berjalan jauh karena takut jatuh atau kelelahan? Jika iya, kemungkinan besar tubuh sedang kekurangan zat yang dibutuhkan untuk menjaga otot tetap kuat. Dan inilah saatnya kita kenali satu persatu vitamin yang bisa membantu memulihkannya. Mari kita mulai dengan vitamin pertama, yang menurut saya paling penting, tapi juga paling sering dilupakan oleh para lansia, vitamin D3. Waktu saya kecil, hampir setiap pagi nenek saya duduk di teras, membiarkan kakinya terkena sinar matahari sambil menyeruput teh hangat. Saat itu saya belum paham, tapi sekarang saya sadar, beliau sedang menjaga kekuatan tubuhnya secara alami. Bapak Ibu masih sering berjemur pagi hari? Atau sekarang lebih banyak di dalam rumah karena takut cuaca terlalu panas atau kulit jadi gelap? Vitamin D3 sebenarnya bukan sekadar vitamin biasa. Saya sering menyebutnya sebagai saklar utama yang menyalakan kembali kerja tulang, otot, dan saraf. Tanpa D3, tubuh seperti mesin yang kehilangan daya. Kita merasa lambat, lesu, dan kehilangan keseimbangan. Sayangnya setelah usia 60, kemampuan tubuh untuk memproduksi D3 dari sinar matahari menurun drastis.
Kulit menjadi lebih tipis, hati dan ginjal yang bertugas mengolah vitamin ini bekerja lebih lambat. Ditambah lagi, banyak lansia yang tidak lagi terpapar sinar matahari secara rutin. Akibatnya, otot mulai melemah tanpa disadari. Lutut terasa berat saat naik tangga. Kaki mudah lelah meski hanya berdiri beberapa menit. Kadang muncul kram malam hari, bahkan ada yang merasa seperti akan jatuh saat berdiri cepat atau berjalan di tempat sempit. Bapak Ibu pernah mengalaminya? Salah satu penelitian di Inggris yang saya baca waktu mengikuti pelatihan lansia menyebutkan, orang berusia di atas 65 tahun yang diberi vitamin D3 sebanyak 800 IU setiap hari, hanya dalam 5 hari mulai merasakan tenaga kakinya kembali meningkat. Mereka jadi lebih stabil berdiri, lebih tahan jalan kaki, dan percaya diri lagi saat melangkah. Hal yang serupa saya lihat sendiri pada seorang pasien di Jakarta. Beliau usia 72 tahun, sudah beberapa bulan sulit naik tangga rumah. Setelah rutin minum D3 di pagi hari dan melakukan sedikit olahraga ringan, beliau bilang, "Dok, saya bisa naik 2 lantai lagi tanpa istirahat. Rasanya seperti mesin yang baru diservis." Vitamin D3 membantu tubuh menyerap kalsium, menjaga tulang tetap padat, dan mencegah tulang rapuh. Tapi bukan itu saja. Ia juga menjaga kontraksi otot agar tetap kuat dan halus, serta mendukung kerja saraf untuk menjaga keseimbangan tubuh saat bergerak. Lalu, bagaimana cara mengonsumsi D3 dengan benar? Untuk lansia sehat, 800-1000 IU per hari sudah cukup. Jika Bapak Ibu pernah jatuh, punya tulang keropos, atau kaki sudah sering lemas, maka bisa naik ke 1500-2000 IU per hari, tentu dengan pengawasan dokter. Waktu terbaik untuk meminumnya adalah pagi hari, setelah sarapan yang mengandung lemak sehat seperti telur, alpukat, atau ikan. Jangan minum vitamin D3 di malam hari karena bisa membuat tidur jadi kurang nyenyak. Dan penting untuk diingat, makanan saja sering tidak cukup. 1 butir telur hanya mengandung sekitar 40 IU vitamin D3. 1 gelas susu mengandung 100 IU. Untuk mencapai 1000 IU, kita harus makan dalam jumlah besar, dan itu belum tentu cocok untuk semua orang tua. Maka, suplemen menjadi pilihan praktis dan aman jika dikonsumsi dengan dosis tepat. Namun, bila Bapak Ibu memiliki riwayat penyakit ginjal kronis, gangguan hati, atau sedang rutin mengonsumsi obat tertentu seperti suplemen kalsium dosis tinggi atau obat jantung, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mulai minum vitamin D3 secara rutin. Meski terlihat sederhana, vitamin D yang larut dalam lemak bisa menumpuk dalam tubuh bila tidak dipantau. Tapi tetap hati-hati. Kalau dosis melebihi 4000 IU per hari tanpa pengawasan, dapat menyebabkan gangguan seperti mual, sembelit, batu ginjal, bahkan gangguan detak jantung. Jadi, kalau Bapak Ibu akhir-akhir ini merasa langkah kaki tidak sekuat dulu, atau sering kehilangan keseimbangan tanpa sebab jelas, mungkin tubuh sedang memberi tanda. Dan vitamin D3 bisa jadi jawaban pertama yang perlu dipertimbangkan. Selanjutnya, mari kita bahas vitamin kedua, yang perannya tidak kalah penting dalam menjaga komunikasi antara otak dan otot. Vitamin B12. Beberapa bulan lalu saya menerima seorang ibu dari Surabaya. Usianya 70 tahun, jalannya masih bisa, tapi sering tersandung karpet atau kaki meja. Beliau cerita, "Saya tidak sakit, Dok, tapi kaki seperti tidak nurut, kadang tersandung, kadang terasa kebas, seperti tidak nyambung ke otak." Waktu saya tanya, "Pernah cek vitamin B12, Bu?" Beliau hanya menggeleng pelan, dan seperti banyak lansia lainnya, ternyata beliau sudah lama kekurangan B12, tanpa disadari. Vitamin B12 adalah zat penting yang menghubungkan otak dengan otot, khususnya otot kaki. Ia membantu menjaga jaringan saraf tetap sehat, mempercepat sinyal dari otak ke tubuh, dan menjaga koordinasi gerakan. Kalau kekurangan B12, sinyal dari otak jadi lambat, otot pun bingung menerima perintah, dan kaki terasa seperti tidak nyambung. Bapak Ibu pernah merasa seperti itu? Kaki terasa kebas, atau seolah-olah tidak sadar sedang bergerak, atau berjalan pelan di rumah saja, tapi tetap merasa tidak stabil? Itu bisa jadi tanda bahwa tubuh mulai kekurangan B12. Gejalanya sering samar dan dianggap biasa, seperti kesemutan di telapak kaki, kram ringan, susah menyeimbangkan tubuh, atau telapak kaki terasa seperti mati rasa. Kadang-kadang juga disertai mudah lupa, suasana hati naik turun, dan pikiran terasa kabur. Kenapa hal ini sering terjadi di usia lanjut? Setelah usia 60, produksi asam lambung menurun.
Padahal tubuh memerlukan asam ini untuk melepaskan B12 dari makanan. Jika Bapak Ibu minum obat MAAG, metformin untuk diabetes, atau menjalani diet rendah daging, risiko kekurangan B12 meningkat drastis, meskipun pola makan terlihat sehat. Beberapa penelitian juga membuktikan bahwa dampaknya bisa terasa jelas. Salah satu penelitian dari Oxford menemukan bahwa lansia yang kadar B12-nya rendah, jalannya lebih lambat, lebih sering kehilangan keseimbangan, dan 2 kali lebih mungkin jatuh dalam 12 bulan dibandingkan mereka yang kadar B12-nya cukup. Saya pernah membimbing program terapi lansia dengan suplemen B12 sederhana, 1000 mikrogram setiap hari selama 8 minggu. Hasilnya, banyak pasien merasa lebih mudah berdiri, kaki terasa nyambung, dan bahkan beberapa mulai bisa berjalan tanpa bantuan tongkat. Bagaimana cara mengonsumsi B12 dengan aman? Untuk orang di atas 60 tahun, dosis 500-1000 mikrogram per hari dalam bentuk metilkobalamin adalah pilihan terbaik. Bentuk ini sudah aktif, jadi tidak perlu diproses lagi oleh tubuh lansia. Cocok untuk lansia yang fungsi metabolismenya menurun. B12 bisa dikonsumsi dalam bentuk tablet kunyah, semprot, atau larut di bawah lidah. Waktu terbaik adalah siang hari, setelah makan siang. Hindari kopi atau teh beberapa jam sebelumnya, karena bisa mengganggu penyerapan. Jika Bapak Ibu termasuk yang rutin minum obat MAAG, vegetarian, atau mengalami kesemutan dan keseimbangan menurun, ada baiknya periksa kadar B12 melalui tes darah sederhana. Karena vitamin ini larut dalam air, kelebihannya akan keluar lewat urin. Tapi tetap, jangan asal minum tanpa tahu kebutuhan tubuh. Karena gejala awal kekurangan B12 seringkali tidak terasa, tapi jika dibiarkan, bisa berdampak besar pada kualitas hidup. Mari kita lanjutkan ke vitamin ketiga, sumber energi utama yang menggerakkan otot kita, vitamin B1 atau thiamin. Ada satu pertanyaan yang sering saya lontarkan saat bertemu pasien usia 60 tahun ke atas. Bapak Ibu sudah makan cukup, tidur cukup, tapi tetap merasa lemas dan tidak semangat bergerak, ya? Biasanya mereka hanya senyum kecil lalu berkata, "Iya dok, badan rasanya mau gerak, tapi kaki berat, tenaga nggak ada." Dalam banyak kasus, saya temukan penyebabnya sederhana. Tubuh mereka kekurangan vitamin B1 atau yang biasa disebut thiamin. Mungkin vitamin ini tidak sepopuler D3 atau B12, tapi justru jadi bahan bakar utama agar otot bisa bergerak dengan lancar. Thiamin berperan mengubah makanan, khususnya karbohidrat, menjadi energi yang bisa digunakan otot. Tanpa B1, otot kaki kita seperti mesin mobil yang kehabisan bensin. Kuat, tapi tidak bisa bergerak jauh. Dan karena kaki adalah kelompok otot terbesar dalam tubuh, kebutuhan energinya juga tinggi. Tanda-tanda tubuh kekurangan B1 sering dianggap sepele. Kaki sudah capek padahal baru jalan sebentar. Rasa berat atau menyeret saat melangkah. Mudah kram, terutama di betis atau telapak kaki. Kadang kepala terasa ringan atau agak pusing setelah berdiri. Ada juga yang mengeluh kehilangan nafsu makan atau tidak ada semangat untuk bergerak. Bapak Ibu pernah mengalami gejala seperti itu? Kaki terasa seperti tidak punya tenaga meski tidak sedang sakit? Salah satu pasien saya di Yogyakarta, usia 74 tahun, sudah lama tidak sanggup naik tangga. Setelah saya sarankan konsumsi B1 100 mg per hari selama 1 minggu, beliau kembali ke klinik dan tersenyum. "Dok, saya tidak perlu lagi duduk di tengah tangga. Sekarang bisa langsung naik sampai atas." B1 juga penting untuk memperkuat sistem saraf, menjaga koordinasi gerakan, dan membantu otot pulih lebih cepat setelah bergerak. Kalau kekurangan B1, bukan cuma tenaga yang hilang, tapi tubuh juga jadi lebih lambat pulih setelah bergerak. Lalu kenapa banyak lansia kekurangan vitamin ini? Ada beberapa penyebab utama. Pertama, seiring bertambahnya usia, kemampuan saluran cerna menyerap B1 dari makanan mulai menurun. Kedua, penggunaan obat-obatan seperti diuretik, obat kencing, atau metformin untuk diabetes dapat membuang thiamin lebih cepat melalui urin. Ketiga, konsumsi alkohol, meskipun hanya sedikit, seperti segelas bir atau anggur ringan, dapat menghambat penyerapan B1. Keempat, banyak lansia mulai jarang makan makanan pokok seperti beras merah, gandum utuh, atau kacang-kacangan. Padahal itu sumber alami thiamin terbaik. Untuk memenuhi kebutuhan dasar, pria dewasa butuh sekitar 1,2 mg per hari dan wanita sekitar 1,1 mg. Tapi jika tubuh sudah menunjukkan gejala kelelahan, dokter biasanya menyarankan dosis lebih tinggi, sekitar 50-100 mg per hari. Waktu terbaik minumnya adalah pagi hari bersama sarapan yang ada sedikit protein, seperti telur rebus atau tempe.
Hindari kopi atau teh selama 1 jam sebelum dan sesudah minum vitamin ini karena dapat mengganggu penyerapannya. B1 larut dalam air, jadi jika berlebih akan dikeluarkan melalui urin. Tapi tetap perlu hati-hati kalau Bapak Ibu punya masalah ginjal atau hati. Kalau ragu, lebih baik tanya dulu ke dokter ya. Jika akhir-akhir ini Bapak Ibu merasa cepat lelah, malas bergerak, atau kaki sering kram meski tidak ada penyakit lain, mungkin ini saatnya tubuh memberi sinyal bahwa kita sedang kehabisan tenaga. Khusus untuk Bapak Ibu yang memiliki diabetes dan sedang minum metformin atau obat diuretik, perlu lebih waspada. Obat-obatan ini bisa mempercepat pembuangan vitamin B1 dari tubuh. Jadi, lebih baik cek kadar vitamin dan berkonsultasi lebih dulu sebelum memulai dosis harian yang tinggi. Dan sekarang mari kita bahas bagaimana ketiga vitamin ini bisa dikombinasikan secara tepat agar hasilnya benar-benar terasa dalam beberapa hari saja. Saya pernah bertanya pada seorang pasien, kalau pagi biasanya sarapan apa Pak? Beliau menjawab, paling cuma teh manis sama roti tawar. Saya pun tersenyum dan bilang pelan, kalau ingin kaki kembali kuat, kita perlu lebih dari itu. Kita perlu memberi bahan bakar yang tepat di waktu yang tepat. Bapak Ibu, ketiga vitamin yang kita bahas tadi, D3, B12, dan B1, bisa bekerja luar biasa jika dikonsumsi dengan cara yang benar. Tidak perlu repot, cukup tahu kapan minum, bagaimana cara minum, dan dengan makanan apa. Pagi hari setelah sarapan, ini waktu terbaik untuk mengonsumsi vitamin D3 dan vitamin B1. Sediakan sarapan ringan tapi bergizi. Telur rebus, sepotong roti gandum, dan 1 sendok kecil minyak zaitun atau alpukat. Lemak sehat ini bantu tubuh menyerap D3 dengan lebih baik, sedangkan B1 akan langsung masuk sebagai bahan bakar untuk otot, membuat tubuh terasa lebih bertenaga sepanjang hari, menjelang siang atau saat makan siang. Saat ini tubuh Bapak Ibu sudah mulai aktif. Inilah waktu yang tepat untuk mengonsumsi vitamin B12. Pilih yang bentuk larut di bawah lidah atau tablet kunyah yang mudah diserap. Hindari kopi dan teh setidaknya 1 jam sebelumnya agar penyerapan maksimal. Makan siang bisa berupa sayur kukus, tempe panggang, dan nasi merah, mudah dicerna dan mendukung proses penyerapan vitamin. Apakah Bapak Ibu lebih suka minum multivitamin? Itu boleh saja, asal dibaca dengan cermat komposisinya. Banyak multivitamin untuk lansia yang kandungan D3, B12, atau B1-nya masih terlalu rendah. Dan ingat, jangan minum vitamin saat perut kosong. Vitamin bekerja paling baik jika didampingi makanan yang sesuai. Kalau Bapak Ibu selama ini masih merasa ragu, saya harus mulai dari yang mana dulu, ya? Maka saya sarankan, mulailah dari yang paling sederhana. Atur ulang pola minum vitamin sesuai jam tubuh. Kadang bukan karena tubuh kekurangan banyak, tapi karena waktu pemberiannya tidak tepat. Selain itu, Bapak Ibu bisa bantu efektivitas vitamin dengan beberapa langkah ringan di rumah. Duduk berjemur di teras pagi hari 15 menit tanpa penghalang kaca. Latihan duduk berdiri dari kursi 5 kali setiap pagi. Jalan santai 10-15 menit setiap sore bila memungkinkan. Gerakan kecil ini bisa membantu vitamin bekerja lebih baik di dalam otot dan sistem saraf. Selanjutnya, kita akan simpulkan semua manfaat, sekaligus ajak Bapak Ibu mulai langkah pertama hari ini, demi kaki yang lebih kuat dan langkah yang lebih mantap. Bapak Ibu yang saya hormati, kita telah menyusuri satu persatu, dari vitamin D3 yang menjaga kekuatan tulang dan keseimbangan tubuh, vitamin B12 yang menghubungkan pikiran dengan gerakan, sampai vitamin B1 yang menjadi bahan bakar utama untuk otot kaki. Semua vitamin ini sederhana, tidak mahal, tidak sulit didapat, tapi efeknya bisa benar-benar mengubah keseharian kita. Saya sudah melihat sendiri perubahan pada banyak lansia yang awalnya sulit bangun dari kursi, kini bisa kembali berjalan ke masjid tanpa bantuan. Yang dulunya gampang jatuh, sekarang bisa melangkah dengan percaya diri lagi. Yang sering merasa lemas, kini kembali punya semangat untuk bergerak. Kalau Bapak Ibu selama ini merasa kaki makin berat, langkah makin lambat, atau mulai kehilangan kepercayaan diri saat berdiri di tempat ramai, mungkin bukan karena usia, mungkin tubuh hanya sedang meminta bantuan kecil yang bisa Bapak Ibu berikan mulai hari ini. Saya paham, di usia kita ini, mungkin tidak semua bisa kembali seperti dulu. Tapi ada satu hal yang tetap bisa kita pilih, memulai langkah baru dengan niat yang benar. Langkah itu bisa dimulai dengan hal paling sederhana, minum vitamin di waktu yang pas, makan sarapan bergizi setiap pagi, dan mendengarkan sinyal dari tubuh. Bapak Ibu,
Kalau selama ini sudah pernah mencoba vitamin-vitamin tadi, apakah terasa bedanya? Atau mungkin baru pertama kali mendengar penjelasan seperti ini? Saya sangat ingin mendengar pengalaman Bapak Ibu, karena dari setiap cerita kita bisa saling belajar dan saling menguatkan. Silakan tinggalkan komentar, ceritakan apa yang dirasakan setelah mencoba, atau mungkin tanyakan apa yang masih membingungkan. Saya dan tim siap membantu menjawab. Untuk anak-anak dan cucu, bantu orang tua Anda dengan menyiapkan sarapan bergizi, mengingatkan jadwal minum vitamin, dan menemani jalan pagi. Keterlibatan kecil dari keluarga bisa menjadi sumber semangat terbesar bagi orang tua agar tetap bergerak dan menjaga kesehatan di usia senja. Kalau Bapak Ibu memiliki akses ke puskesmas atau laboratorium terdekat, tidak ada salahnya melakukan cek darah sederhana setiap 6-12 bulan. Pemeriksaan ini bisa bantu kita tahu kadar D3 dan B12, serta memastikan ginjal dan hati bekerja dengan aman saat rutin minum suplemen. Mari kita rawat tubuh ini dengan penuh kasih, bukan karena takut menua, tapi karena kita ingin tetap memberi makna untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk orang-orang yang masih menantikan senyum kita setiap hari. Ingatlah, Bapak Ibu, setiap langkah kecil yang ringan di usia senja selalu dimulai dari satu niat baik yang sederhana hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.